Kali Lembang yang airnya jernih mengalir deras di belakang sekolah. Perkenalkan, saya Sri Wardani, peserta diklat calon pengawas sekolah. Sahabat guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyusunan soal HOTS bagi guru SMP Negeri 28 Kota Tangerang pada kegiatan workshop rencana tindak lanjut pengawasan peserta diklat calon pengawas sekolah SMP Kota Tangerang tahun 2021. Sahabat guru hebat, mari sama kita simak bagaimana penyusunan soal HOTS. Untuk pengertian soal HOTS, istilah kata HOTS pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 melalui bukunya yang berjudul Taksonomi Tujuan Pendidikan. Dan soal HOTS adalah jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Sahabat guru hebat, sebelum lebih lanjut tentang penyusunan soal HOTS, mari kita lihat 4 kompetensi kecakapan hidup abad 21 adalah berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif, di mana kualitas karakter, kompetensi, juga literasi dasar sangat dibutuhkan pada kecakapan abad 21 ini. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah, maka kualitas karakter dalam beriman bertakwa, juga rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, juga kepemimpinan, serta kesadaran sosial dan budaya. Kemudian, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks, kompetensi berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, juga kolaborasi. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari dengan literasi dasar, baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi teknologi dan komunikasi, literasi berkeuangan, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Yang akan kita soroti di sini tentang penyusunan soal HOTS adalah berpikir kritis, memecahkan masalah, juga kreativitas. Selanjutnya, Pusat Penilaian Pendidikan mengkategorikan proses berpikir menjadi 3 level kognitif. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman level 1, aplikasi level 2, dan penalaran level 3. Di mana level 1 yang merupakan pengetahuan dan pemahaman mengukur kemampuan untuk mengingat dan memahami pengetahuan yang dipelajari. Sedangkan level 2, aplikasi, mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks atau situasi yang familiar atau yang rutin. Sedangkan level 3 di penalaran adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar mengingat dan memahami, akan tapi juga proses berpikir yang termasuk dalam level ini seperti menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif, menyelesaikan masalah pada konteks baru atau non-rutin. Dimensi proses kognitif terbagi menjadi 3, HOTS, MOTS, LOTS. Yang HOTS itu mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. Yang MOTS mengaplikasi, memahami. Sedangkan yang LOT yang rendah itu mengingat. Di mana mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis merupakan proses berpikir tingkat tinggi berupa penalaran atau level kognitif 3. Mengkreasi ide atau gagasan sendiri dengan kata kerja, mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Yang ini nanti akan kita jadikan sebagai indikator kita melihat kata kerja dari mengkreasi ide gagasan sendiri. Mengambil keputusan sendiri, kata kerjanya evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung. Itu yang kita bisa ambil sebagai kata kerja. Kemudian menspesifikasi aspek-aspek elemen. Itu kata kerjanya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, dan lain-lain. Ini yang kita bisa jadikan sebagai kata kerja untuk penyusunan soal HOTS. Sedangkan soal yang menengah, mengaplikasi dan memahami, itu termasuk aplikasi, itu level kognitif 2, menggunakan informasi pada domain berbeda, menggunakan kata kerja, menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, dan lain-lain. Atau kalau menjelaskan ide, kata kerjanya menjelaskan, mengklasifikasikan, menerima, melaporkan, dan lain-lain. Sedangkan yang LOT atau
pengetahuan atau pemahaman level kognitif 1 yang rendah itu hanya mengingat kembali, misalnya kata kerjanya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan, dan lain-lain. Selanjutnya, sahabat belajar, guru hebat, pengertian dari HOTS di sini merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, tidak sekedar menyatakan kembali, tidak sekedar merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal HOT mengukur kemampuan transfer satu konsep ke konsep yang lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik soal HOT itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Yang berikutnya berbasis permasalahan kontekstual, berikutnya lagi stimulus yang menarik, kemudian tidak familiar, juga termasuk kebaruan. Itu karakteristiknya. Dan beberapa tantangan untuk membuat soal HOT, yang pertama menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi dan indikator soal. Nah, indikator pencapaian kompetensi esensinya menentukan tujuan pembelajaran, lalu menentukan materi pelajaran, apa itu faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran, juga menentukan media dan sumber belajar, menentukan bentuk instrumen penilaian. Yang kedua, menyusun stimulus HOT. Pilihlah beberapa informasi, dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Kemudian, stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Pilihlah kasus permasalahan kontekstual dan menarik, kekinian atau yang terkini, dengan untuk bisa memotivasi peserta didik untuk membaca. Pengecualian untuk mata pelajaran bahasa, sejarah boleh tidak kontekstual. Dan yang berikutnya terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal, juga berfungsi. Langkah-langkah menyusun soal HOTS. Yang pertama, menganalisis KD. KD-nya dianalisis, KD yang mana yang dapat dibuat menjadi soal HOT. Karena tidak semua KD dapat dijadikan soal HOT. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Dan yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Tips menyusun soal HOT. Yang pertama, gunakan konteks dunia nyata. Penyajian kasus nyata memungkinkan proses menelaah informasi. Dan kedua, berikan pertanyaan yang terkait analisis visual. Melalui analisis visual atau bagan yang kompleks, maka tingkat berpikir ordenya lebih tinggi. Misalnya, apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Ini termasuk soal yang bukan HOT. Nah, soal HOT yang kayak gimana? Seorang petani berhasil menemukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat, sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Pertanyaannya, apakah yang akan terjadi kepada elang? Nah, ini kita tahu pelajaran IPA, konteks dunia nyata, siklus mata rantai makanan. Nah, ini dibuat stimulusnya, seorang petani berhasil menemukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat. Nah, itu membuat siswa berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Contoh, abad 21 adalah abad teknologi informasi. Arus informasi yang begitu deras bisa berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, kejadian perkelahian antar siswa yang berbeda suku bangsa di suatu sekolah yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Diunggah seorang pelajar di media sosial. Berita tersebut akan cepat tersebar ke masyarakat luas sehingga memicu konflik antara suku bangsa. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan media sosial harus diterapkan kepada semua pelajar. Nah, pertanyaannya, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Nih, kemudian gunakan bentuk soal yang beragam, misalnya pilihan ganda, uraian. Nah,
Misalnya di sini ada contoh soal. Kita lihat untuk proses berpikirnya mengingat, menerapkan, berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk mengingat siapa nama Presiden pertama negara Republik Indonesia, ini termasuk soal mudah. Sulitnya bagaimana? Siapakah Presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16? Ini membuat siswa berpikir tingkat tinggi. Kalau menerapkan, kalau soalnya pertanyaannya mudah, Andi berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 28 meter kali 15 meter. Berapakah total jarak yang telah ditempuh Andi setelah mengelilingi lapangan tersebut? Sebanyak 2 kali? Nah, ini termasuk soal mudah. Nah, yang sulit bagaimana? Pak Bagas ingin memagari kebun miliknya yang berbentuk persegi panjang berukuran 12,93 meter dikali 9,18 meter. Biaya pemagaran adalah Rp15.750 per meter. Apabila Pak Bagas mendapatkan diskon sebesar 39% atas biaya pemagaran, berapakah nominal uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Bagas? Ini membutuhkan penalaran siswa. Karena yang untuk berpikir tingkat tinggi, untuk penerapan ini tadi lebih sulit, untuk mengingat juga ini lebih sulit. Nah, kalau berpikir tingkat tinggi bagaimana? Mengapa Sari meminjamkan buku kepada Dini, meskipun dia tidak mengetahui bahwa Dinilah yang menyebabkan dia celaka? Itu masih mudah. Tapi kalau yang sulitnya, bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Sinta? Apa yang mendasari keputusannya? Tunjukkan bagian teks yang mendukung hal tersebut. Ini merupakan contoh soal. Misalnya di Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 7, kurikulumnya tahun 2013. Kompetensi dasarnya 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Materinya teks prosedur. Indikatornya berarti disajikan sebuah teks prosedur, peserta didik dapat menilai ketepatan sebuah program terkait dengan isi teks. Levelnya level menalar. Uraian soalnya dalam bentuk soal uraian. Misalnya di sini. Rumusan butir soalnya, kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan pada saat makan. Kuman dapat dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Tangan terkadang terlihat bersih secara kasat mata, tetapi tetap mengandung kuman. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Berikut langkah cuci tangan pakai sabun. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku, bilas tangan dengan air bersih mengalir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Ini cerita teksnya. Selanjutnya, pertanyaannya dari teks yang tadi, sebuah sekolah mengadakan program mencuci tangan dengan menyediakan air yang disediakan dalam baskom, 1 handuk kecil, dan sabun di depan tiap kelas. Apakah program tersebut efektif bagi kesehatan peserta didik? Berikan alasanmu dengan mengaitkan isi teks. Nah, pedoman penskorannya, jika peserta didik hanya menjawab tidak efektif, maka skornya 1. Jika peserta didik dapat menyebutkan alasan sebab mencuci tangan lebih efektif atau lebih bisa bila menggunakan air yang mengalir daripada menggunakan air dalam baskom, atau mencuci tangan dengan air yang mengalir bisa mengurangi kuman, skornya juga 1. Maka dia mendapat skor 2 bila mengisi seperti ini. Nah, bagaimana? Soal ini termasuk soal out. Kenapa? Jawaban tidak terdapat secara eksplisit ditemukan pada teks, sehingga peserta didik harus menafsirkan isi teks terlebih dahulu. Itu contoh soal hot dalam pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, rekan-rekan atau teman-teman nanti mengerjakan lembar kerja penyusunan soal hot. Ini ada kisi-kisi soalnya, mata pelajarannya apa, kemudian nomor soal berapa, kompetensi dasarnya apa, materi tentang apa, kelas berapa, indikator soalnya apa, lalu levelnya level apa, kognitif berapa, lalu bentuk soalnya apakah pilihan ganda, menjodohkan, uraian, atau pilihan banyak, nomor,
soalnya nomor berapa. Ini nomor urut, ini untuk nomor urut soal. Begitu. Selanjutnya, kartu soal. Untuk pilihan ganda, kompetensi dasarnya mata pelajarannya dulu, kemudian kelas, semester, kemudian kurikulumnya apa. Kemudian kompetensi dasar, lalu materi, indikator soal, dan levelnya. Lalu dituliskan di sini soalnya, di sini buat kuncinya. Kemudian untuk soal uraian tidak jauh beda dengan soal pilihan ganda. Yang membedakan di sini, dia ada penskoran. Masing-masing jawaban atau yang dijawab siswa sampai batas mana nanti buat skor-skornya. Itu dia. Dan terima kasih untuk penyusunan soal hot. Semoga bermanfaat. Naik kuda dengan pedati, memutar jalan menuju Bulakan. Betapa senang rasa hati menjadi pengawas yang dirindukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.